Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Taraga Diri Indonesia. Nanti yang butuh menyampaikan pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang mungkin terkait self talk itu seperti apa sih gitu kan? Bagaimana kita menggunakan hal tersebut agar bisa menjadi kehidupan yang lebih positif bagi diri kita gitu kan ya. Jadi di situ eh, nanti perlu teman-teman kita banyak pelajari gitu kan dari Kak Irwan ini terkait self talk. Tapi nanti kita lebih banyak diskusi gitu ya terkait self talk ini karena nanti bisa lah kita mungkin saling sharing pengalaman terus juga saling sharing apa ya kayak apa yang kita mungkin temui gitu kan keadaan tertentu dari teman-teman kita atau dari kita sendiri gitu kan terkait kehidupan terutama di kehidupan sekarang ya masa pandemi terus kalau istilahnya new normal seperti ini ya. Jadi banyak sekali yang mungkin hal-hal negatif yang mungkin datang ataupun juga muncul dari diri kita seperti itu. Nah, dengan self talk ini mungkin karena positif ya, self talk positif ini jadi kita bisa menjadi lebih positif lagi seperti itu. Oke. Jadi Kak Irwan Rosadi ini juga sekarang sedang menempuh di Universitas Ahmad Dahlan di Magister Profesi. Nah, di Magister Profesi ini tinggal tesis ya kalau nggak salah kemarin tadi malam yang menyampaikan ya, tinggal penelitian seperti itu. Jadi mohon doanya biar nanti lancar tesisnya dan juga ini bentar lagi menjadi psikolog seperti itu. Oke, nanti teman-teman bisa lah ngobrol langsung gitu kan terkait hal-hal mungkin kalau yang pengen masuk apa psikologi, ingin jadi psikolog mungkin bisa juga tanya-tanya nanti sama Kak Irwan Rosadi, tapi di forum yang lain ya, jangan tidak di forum ini gitu. Oke. Nanti bisa di follow aja IG-nya tuh, Irwan Rosadi. Baru sinyalnya baru dipuji terus ngambek gitu ya. Oh iya, emang minta dipuji ya? Iya ya, mungkin dia nggak suka dipuji gitu. Oh nggak suka dipuji ya? Wah, susah dipahami nih berarti Susah sinyalnya. dipahami. Oke, ini lanjut lagi nih Kak. Tadi habis mengenalkan Kak Irwan nih, bener kan ya? Ngajar juga kan ya di beberapa univ? Iya, di Akprin itu mata Mm-mm. kuliah etika rekayasa itu pengembangan diri. Nah, kemudian itu sudah 2 tahun sih, dari tahun 2000 kemarin, 2000 berapa, 2019 sama sekarang 2020. Terus yang di UAD bantuin untuk dosen di psikologi forensik, sama sekarang Oh, bantuin penelitian dosen juga tentang ketahanan keluarga. wah, tuh banyak Jadi tuh indigenous yang gitu. kegiatannya itu Mas Kak Irwan nih banyak sekali nih. Tadi Iya, saking tesis banyaknya tuh. titiknya sampai lupa gitu. Wah, tesisnya nggak lupa ya Kak. Macet-macet nih. Oke, Jadi ini tadi emang obrolannya sinyalnya sampai lagi ini ya, kurang semalam obrolannya bagus kita ini. sampai mana ya Mas Dika ya? Oke, jadi sebenarnya nanti kita mungkin agak sedikit ada biasa ya karena kita nanti lebih ke mungkin talk show ya istilahnya ya kayak lebih tanya jawab, diskusi seperti itu terkait pengalaman seperti itu. Karena kalau semalam sih sebenarnya untuk bahasan kan sudah banyak ya tadi terkait Mm-mm. apa itu, terus terkait bagaimananya, terus terkait apa hal-hal yang sudah apa hal-hal yang bisa kita praktekkan dalam self talk gitu kan. Semalam sudah dibahas Iya. bersama Kak Bayu seperti itu. Mungkin Mm-mm. sebelumnya nih eh agak pribadi sih, teman. Di sini kalau pengalaman pribadi dari Kak Irwan ini dalam Mm-mm. hal mengamalkan self talk positif itu seperti apa sih gitu? Oh iya, jadi kalau misalnya untuk pengalaman pribadi gitu ya, wah ini mengungkap apa namanya, entah itu fakta atau aib gitu ya. Waduh, Jadi jangan-jangan jadi aib ya. ini kita flashback ke belakang dulu ya. Jadi flashback bahwa saya tuh Mm-mm. orangnya pencemas gitu ya. Jadi dulu saya tuh memang orangnya pencemas. Mungkin karena bawaan dari rumah gitu ya. Jadi apa-apa itu harus pokoknya perfect gitu ya. Jadi ketika ada yang nggak perfect itu langsung cemas gitu ya. Mungkin sekarang pun masih perfect gitu, tapi nggak terlalu tinggi kayak yang sebelumnya gitu ya.
Jadi kalau di masa kecil saya itu semuanya harus komplit kan Okwi. Jadi kalau misalnya ke sekolah, nggak sampai itu sampai SMA. Jadi kalau misalnya ke sekolah, saya ke sekolah tanpa dasi hari Senin itu rasanya saya milih untuk tidak sekolah atau saya ke sekolah tapi dengan penuh kecemasan, gelisah. Pokoknya hari itu saya memang betul-betul gelisah, Novi. Nah, gitu pun ketika SMP. Saya SMP kalau ke sekolah tanpa adanya topi, saya kan gelisah gitu. Karena itu topi merupakan bagian dari atribut sekolah saya. Seperti itu. SMA juga gitu. Walaupun ketika di sekolah saya harus menggunakan topi dan topinya tetap harus sesuai dengan tata tertib gitu. Nah, terus itu ketika SMA itu saya masih cemas gitu ya. Nah, belum lagi harus nggak sama orang tua, tentunya saya harus hidup mandiri, hidup semuanya harus misalnya cari makan sendirilah, terus ini gimana pakaian. Karena dulu dalam mindset saya adalah saya ingin belajar mandiri nih, pengen nyuci sendiri, walaupun itu nggak betah lama sih mencuci sendirinya gitu ya. Nah, jadi caranya saya selalu kata orang santai kalau ya. Jadi santai. Jadi kalau misalnya ada pikiran yang negatif membuat saya gelisah itu sebelum saya tahu namanya relaksasi pernafasan, saya berusaha untuk tenang. Jadi kayak minum air putih, terus dengerin musik. Nah, terus pikirannya dulu belum paham kan namanya siang psikologi gitu. Jadi kalau sekarang kan sudah paham namanya nanti pikirannya direduksi menjadi pikiran yang positif gitu ya. Terus self talknya sifatnya positif. Nah, kalau dari saya dulu itu sering kalau misalnya saya akan berusaha gitu ya. Jadi contohnya seperti yang PKPP. Nah, jadi PKPP ini eh, saya sempat sakit kan, sempat operasi gitu ya. Terus akhirnya saya harus kembali ke sini dan itu sudah ada jadwal jadwal ujian. Jadi dari jadwal ujian ini sudah keluar gitu dan ketika saya ingin mentoleransi saya ingin jadwalnya diundur gitu ya, jadwalnya diundur atau gimana itu kan saya memberikan opsi kepada prodi, tapi itu kan nggak adil jadinya gitu ya, walaupun saya setelah itu sakit dan harus masa pemulihan di sini kan itu namanya nggak adil. Hanya saya jalani, pokoknya semuanya sektornya positif. Saya akan bekerja dengan baik, pokoknya saya maksimalkan bagaimanapun caranya saya harus bisa memenuhi. Terus pokoknya ketika ada pikiran yang pesimis gitu ya, pesimis muncul. Terus bisa nggak ya gitu? Karena jadwal ujiannya itu memang benar-benar hari pertama saya ujiannya dua. Terus kita pakai hari Selasa gitu ya, Senin dua gitu. Kayaknya Mas Dika tahu gitu ya. Senin dua, Senin dua. Kemudian Selasanya satu. Terus Rabunya satu dan alhamdulillah selanjutnya hari Sabtu satu gitu. Jadi saya akan berusaha dengan yang terbaik, saya akan berusaha yang terbaik. Terus ditambah lagi dengan relaksasi. Nah, jadi ini penerapan ilmu psikologi banget, relaksasi pernapasan. Nah, terus untuk self talk-nya itu ya memang itu memang benar-benar dan itu saya tulis. Jadi ketika ada pikiran negatif yang muncul, maka saya tulis pikiran negatifnya. Jadi kalau misalnya kalau kata Ella itu semalam self evaluation, jadi saya melakukan evaluasi dulu gitu, mampu nggak ya gitu. Terus setelah itu saya baru mencatat self talk yang ada yang muncul saat itu self talk yang positif gitu. Jadi itu bisa menjadi penguat diri saya. Kalau dulu saya menulisnya di kertas dan kertasnya itu masih saya simpan sampai sekarang gitu. Terus untuk ketika di S1 pun kebiasaannya masih sama gitu. Kalau dulu saya kan memang cita-citanya itu dari semester 3 ingin jadi psikolog klinis. Jadi itu memang ditulis ketika kamu lalai dalam mengerjakan tugasmu atau apa, maka kamu terlambat menjadi seorang psikolog gitu. Jadi self talk-nya selalu ditulis gitu. Berarti emang harus itu ada rangkaian gitu ya, nggak cuma self talk berdiri sendiri tapi juga harus ya ada sesuatu yang lain juga yang menguatkan gitu ya, berarti tadi ada Iya, meditasi, oh betul. meditasi ya kayak gitu Yang kan, relaksasi. relaksasi Mm-mm. gitu kan, relaksasi dan Iya. sebagainya tadi. Jadi kalau misalnya sedang gelisah gitu kan, jadi untuk membuat kita tenang dulu, nah otomatis ketika kita gelisah itu tidak semudah untuk membalik telapak tangan gitu ya, telapak tangan atau telapak kaki gitu. Oh, Jadi kita harus tenang dulu nih gitu. Kalau kita sudah tenang, barulah self talk positif. mm-mm. Oke, berarti emang
itu tuh sebenarnya prosesnya juga sebenarnya sesuatu yang bisa dilakukan mudah gitu kan, tapi juga Mm-mm. perlu effort yang tinggi gitu ya, perlu effort juga gitu, Iya, perlu perlu effort yang tinggi, kesungguhan gitu. terutama dengan kehadiran orang-orang yang di sekeliling kita nih, Mas Dika. Jadi kalau misalnya kita sudah setupnya negatif terus nih, nah terus ditambah lagi sama orang di sekeliling kita yang tidak mendukung gitu, akhirnya tertimpa yang setup yang negatif itu tertimpa terdukung lah gitu ya. Oh iya kayaknya nggak bisa deh. Oh kayaknya nggak bakalan bisa, soalnya kan begini. Jadi itu akan membuat kita menjadi semakin dalam keadaan yang terpuruk misalnya. Iya ya, berarti lingkungan juga mempengaruhi gitu ya, punya Iya, pengaruh lingkungan besar juga ya terhadap berpengaruh. cara Mm-mm. pikir kita gitu ya. Ya, soalnya kan Mungkin kita sebelumnya, oh, oke. pendengarannya masih aktif gitu ya. Pendengarannya masih Hmm. aktif. Wah Nah, iya terus ya. penglihatannya juga masih aktif kan ya. Jadi kalau pendengaran itu kan ketika kita berinteraksi eh, secara langsung kepada orang lain gitu ya atau melalui telepon. Terus kalau yang penglihatan inilah nanti ketika kita melihat statusnya teman-teman gitu ya. Statusnya orang lain kita sudah pesimis nih, terus kita melihat yang galau-galau lagi. Nah, itu ditambah lagi gitu ya. Muncul iri juga ya kadang ya, kalau lihat status tuh ya. Ya, muncul iri, aduh Wah, dia udah segini gitu ya. Tapi itu nanti kalau kita misalnya sudah berusaha untuk menerima keadaan ya, hmm. iri-iri yang itu tuh muncul tapi cuma lewat gitu loh. Jadi nggak sampai mampir ke kita gitu. Bener-bener banget tuh. Iya ya. Berarti emang tadi ya lingkungan tuh bahkan nggak cuma lingkungan yang kita langsung hadapi secara fisik langsung ya, berarti juga Iya, terkait betul betul. media sosial gitu kan, terus kebiasaan kita juga ya berarti ya Iya, terkait itu ya. betul. Apalagi kalau Terus saya megang juga dulu pernah. HP terus ya. Iya, saya juga dulu pernah itu Mas Dika, Hmm. pernah berada di dalam lingkungan yang dia itu cemas, tapi dia tidak mengakui dirinya tuh cemas. Dia malah melemparkan kepada orang lain, dia denial. Misalnya saya sama Mas Dika nih dalam satu tim gitu, Mas Dika cemas. Terus akhirnya ketika saya bertanya, nanti kalau misalnya pesertanya ini nggak bisa sampai selesai gimana? Mas Dika langsung bilang ke saya, tuh, Wan, kamu nggak usah cemas gitu. Padahal Mas Dika sendiri yang cemas dan itu bisa tertular loh sebetulnya, Iya, iya. gitu. Itu bisa Bisa nyata tertular ini. gitu. Iya, bisa nyata kayaknya. Jadi itu kayak benar-benar ngerasain kayak gitu gitu loh. Ini kok malah energinya juga kerasa cemas, ngono-ngono. Iya. Iya, iya, iya. Bener juga sih itu. Berarti ini juga kaitannya erat juga sama penyaluran energi juga ya terkait ini self love Iya, juga perlu ada mm-mm, apa sih dari manajemen orang gitu. lain. Oke. Ini sebenarnya nanti ada beberapa pertanyaan juga yang semalam mungkin mungkin sempat ya disampaikan juga ada beberapa pertanyaan yang disampaikan tapi juga ada mungkin yang semalam belum apa ya belum di sempat kita baca gitu kan ya. Mungkin sebelumnya Mm-mm. juga menyampaikan kepada teman-teman yang hadir pada pagi hari ini juga bisa nanti langsung juga bertanya di kolom komentar atau juga di sini biasanya kalau di apa nih di Instagram tuh juga ada fitur untuk bertanya tuh yang ada tanda tanya terus ada kotak dua, nah itu silahkan nanti bertanya gitu. Ini di sini, oh ini ada pertanyaan nih dari waduh dari Kak Paramarta Dewi, Para Marta berarti nggak Dewi. boleh nularin energi negatif ya Kak gitu. Iya, kalau misalnya ya nggak boleh gitu ya. Karena energi negatif ini kan kita kasihan sama orangnya gitu loh. Jadi orang yang Hmm. biasanya anteng-anteng aja, udah dia tuh udah, maksudnya dia tenang, tapi ketika kita cemas, kita mengeluarkan sama dia, aduh ini gimana? Jadi contohnya eh, kita pergi satu mobil gitu ya, kita pergi satu mobil. Oh, iya. Nah, lantas kita mau pergi kondangan nih gitu. Kita mau kondangan acaranya itu dari jam 10 sampai jam 12. Nah, salah satu orang yang ada di mobil itu pencemas banget gitu. Nah, kemudian kita di perjalanan itu masih di jam 11 lewat 45 menit gitu. Nah, terus akhirnya salah satu orang di sini kan memang pencemas. Jadi dia sudah mengatakan, "Aduh, ini gimana? Kok ini kita malah telat dan lain sebagainya." Ungkapan-ungkapan yang lain beserta sikap yang Oh. lain, intonasinya di situ terlihat. Nah, kemudian ekspresi wajahnya pun terlihat cemas, maka kita juga akan ikut-ikutan gitu. Hmm. Karena itu tuh kayak menebarkan gitu ya,
Karena yang diucapkan tentu hal-hal yang sifatnya negatif. Nanti kalau misalnya kita nyampe sana, orang-orang pada bubar gimana? Nah, nanti kalau misalnya kita nyampe sana, terus kita nggak diterima gimana? Lah, terus gimana? Kita sudah mengupayakan yang terbaik gitu ya. Terus Hmm. kalau misalnya kita tidak bisa di sana sampai jam 12, ya kita masih bisa ke rumahnya gitu. Jadi walaupun ada satu penghalang, kita masih punya banyak solusi gitu loh. Jadi satu satu masalah itu tidak hanya diselesaikan dengan satu pertanyaan, tidak hanya diselesaikan dengan satu jawaban gitu. Tetapi satu pertanyaan itu jawabannya itu banyak gitu. Jadi ibarat pepatah kan banyak jalan Hmm. menuju Roma gitu ya. Ya, Ya, banyak jalan menuju Roma termasuk eh, termasuk untuk mengurangi kecemasan juga kita harus misalnya pikirannya positif, positif terus gitu. gitu. Berarti, oh ini sebelumnya nih ada dari Hairani, apa nih? Apa kabar Kak Oh Irwan? ya, halo, hai Rani. Wah, itu eh dulu saya kan KKN di Bali. Nah, ini adik yang dulu saya KKN di tempat KKN gitu. Oke. Oke, kita Nah, kembali muncul ke, lagi. oke, Iya, Hairani. ke tema. Kita kembali lagi ke self talk ini ya. Berarti tadi kan secara nggak langsung berarti otak kita itu melakukan self talk negatif dong kalau yang tadi dijabarkan gitu. Berarti itu udah otomatis gitu melakukan self talk negatif gitu ya berarti ya. Mm-mm. Hmm, makanya kita harus secara sadar juga melakukan self talk yang positif gitu ya. Kalau kalau kurang lebihnya gitu ya berarti ya. Iya, kita harus dan kita sadar juga gitu bahwa saya sedang menerapkan yang namanya self-talk yang negatif gitu. Kadang-kadang orang itu banyak menyangkalnya gitu. Jadi kalau ditanya kamu cemas ya enggak, kamu sedang apalagi disampaikan bahwa kamu sedang menggunakan self-talk yang negatif ya enggak, dan itu jawabannya enggak gitu. Kita harus sadar dong bahwa kita tuh cemas. Jadi alangkah baiknya ketika kita ini nyambung dari pertanyaannya Kak Paramarta ya. Jadi kalau misalnya kita cemas, kita sampaikan aja ke teman-teman yang lain bahwa saya cemas. Sehingga orang lain itu paham bagaimana cara untuk membantu kita agar kita Hmm, tuh nggak cemas gitu. Dan itu sering saya lakukan. Jadi ketika saya cemas, saya menyampaikan bahwa saya cemas gitu. Aku cemas kalau nanti begini, sehingga kita mendapatkan banyak eh, apa namanya banyak jawaban-jawaban yang isinya itu positif semuanya, sehingga itu bisa menenangkan kita gitu. Nah, kalau kita tidak mengungkapkan bahwa saya cemas, saya akan mengungkapkan banyak-banyak self talk yang negatif ke orang lain, ucapan-ucapannya yang iya. negatif kepada orang lain. Jangan-jangan, 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 semuanya serba jangan-jangan. Kalau saya sudah mengatakan bahwa Saya saya cemas. cemas kalau nanti, nah jadi setelah saya mengungkapkan itu, maka banyaklah dari teman-teman yang dapat menyampaikannya ke saya begitu. Hal-hal yang sifatnya positif. Berarti ini memang harus apa ya asertif juga ya terkait eh, pengalaman dalam diri kita sendiri juga perasaan yang kita Mm-mm. rasakan juga harus jelas ya Mm-mm. disampaikan juga kepada Iya, orang sekitar kita gitu ya agar bisa iya. Sama membantunya juga kayak jelas ya. Sama kayak gini Mas Dik, kita takut. Nah, kita takut misalnya kita mau melewati tempat yang angker, yang itu Mhm. jaraknya adalah kita 15 menit nih akan melalui jalan yang angker. Nah, kita mau sok-sokan berani, otomatis itu sudah kelihatan loh bahwa kita itu adalah takut. Sebaiknya Mhm. disampaikan bahwa saya takut karena saya takut loh jalan sini karena begini gitu. Sehingga ketika kita sudah mengatakan hal yang seperti itu, nanti malah teman-teman kita akan bilang, oh enggak kok, enggak apa-apa, itu kan cerita dulu dan lain sebagainya. Atau kita cari jalan yang lain tuh. Iya, 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 iya. Mungkin mengatakan itu juga ke makhluk sekitar juga termasuk. Ya, Saya cemas, mungkin disapa jangan gitu ya. diganggu. Saya cemas, Jadi jangan disapa, diganggu jangan gitu. gangguin ya, saya mau lewat. Iya, iya. Oke, intermezzo aja ya. Oke. Iya, iya, iya. Berarti tadi ya, berarti harus negatif, bahkan ketika kita negatif juga, jangan sampai kita menulari gitu ya kepada orang lain gitu ya. Kita harus sampaikan kalau kita lagi cemas, kalau kita lagi gelisah gitu ya. Oke. Tapi, Karena ekspresi mhm, itu tidak bisa dimanipulasi, Mas Dika. mhm, mhm. Itulah kelebihannya orang psikologi, dia bisa melihat ekspresi seseorang gitu. Karena Berarti kalau, eh, mhm, saya sekarang saya sekarang mengatakan bahwa
Saya nggak apa-apa kok, tapi ekspresi saya mengatakan itu apa-apa gitu. Jadi Iya, iya. misalnya saya dimarahin dicaci maki nih di tengah sama orang gitu. Oh Mhm. enggak, aku nggak apa-apa. Tapi senyuman saya memunculkan bahwa saya itu ada something di dalam senyuman itu gitu. Jadi itu bukan senyuman yang asli, yang natural gitu. Apalagi kita sudah sama-sama saling mengenal, itu adalah teman kita. Otomatis kita akan mampu untuk peka namanya kan. Kita Nah, dapat iya. peka gitu. Jadi karena ekspresi itu memang benar-benar yang tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun. Oke, Dan oke. itu yang tahu adalah yang psikologi pasti tahu gitu ya terkait dengan ekspresi seseorang gitu. Berarti yang tahu itu juga Pak mudah juga untuk terpengaruh ya dari orang lain gitu ya berarti. Mudah juga Mudah juga terpengaruh gitu. kalau kita tidak bisa untuk mengelola diri kita sendiri, kita tidak dapat meregulasi diri kita sendiri, kita akan terpengaruh gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan nih Kak dari Mm-mm. Kak Paramarta Dewi tadi. Apa yang harus dilakukan kalau sering berada di lingkungan yang sering negatif self talk? Sedangkan kita Mm-mm. juga sudah sering mengingatkan orang tersebut, apakah menghindar atau keluar dari lingkungan tersebut gitu. Oh ya, oke. Yang pertama, kalau misalnya dia ini adalah bukan teman kita, kalau saya bedakan dua ya, teman dan sahabat. Kalau teman itu ketika say hello di jalan gitu ya, misalnya saya sebelumnya belum pernah kenal nih sama Mas Dika gitu ya, terus kenalnya itu ketika live bareng gitu. Oh iya, Dika itu adalah teman saya gitu. Tapi kalau sebelumnya kenalan, terus misalnya sering diskusi bareng, satu kelompok dan lain sebagainya, oh itu adalah sahabat saya, Dika adalah sahabat saya gitu. Tapi kalau dia itu bukan sahabat kita dan teman, maka kurangilah interaksi sama orang yang seperti itu gitu. Jadi mengurangi ya, bukan menghindari dia atau malah bukan Hmm. kita malah memblokir dia atau apa gitu. Kita mengurangi. Nah, kalau misalnya di postingan dia itu sifatnya isinya negatif semuanya gitu ya. Kita Oh punya iya. hak kok untuk tidak berteman sama dia gitu. Bahkan saya di beberapa di teman Facebook itu beberapa yang saya blok karena memang isinya adalah ungkapan-ungkapan atau ujaran yang negatif yang sifatnya adalah mengajak orang lain untuk kalau dulu sifatnya di pemerintahan gitu ya. Jadi Mhm. mengajak orang lain untuk membenci pemerintah seperti itu. Padahal saya melihat bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan yang sehat gitu. Akhirnya saya blokir untuk 3 orang saat itu. Karena apa? Dia sudah memberikan eh, apa namanya self talk negatif gitu ya. Jadi semuanya itu serbanya salah. Akhirnya saya hapus pertemanan di Facebook itu masih di media sosial gitu ya. Nah terus kalau misalnya kita interaksinya tatap muka gitu ya, ini adalah teman kita gitu, ini adalah teman kelas kita gitu ya. Bahkan kita menyampaikan bahwa kalau misalnya dia sering mengungkapkan hal yang negatif gitu ya terkait dengan diri kita misalnya, dia sering mengatakan bahwa kamu begini begini begini. Jadi kita menyampaikan bahwa aku nggak nyaman kalau misalnya kamu mengatakan hal yang seperti ini. Nah, kalau mau disampaikan secara langsung juga boleh. Terus kalau misal melalui chat juga boleh, tetapi jangan di tempat yang umum karena nanti akan melukai perasaan orang tersebut gitu. Terus Sesuai bahasanya juga adabnya. merupakan bahasa yang mudah diterima gitu. Jadi bukan bukan kita kita tidak bisa untuk mengatakan kamu salah atau apa gitu. Tapi kita Mhm. bagaimana caranya kita mengatakan kita merangkaikan kata bahwa kita ingin menyatakan saya ingin menyatakan kepada Mas Dika salah, tapi saya tidak ingin menyatakan Mas Dika itu salah. Tetapi Mas Dika yang menyampaikan bahwa Mas Dika itu salah gitu. Mhm. Gitu. Nah, kemudian ini kayak nyambung sama pertanyaan Kak Ira ya. Jika lingkungan Iya, itu tidak bisa dihindari, Kak, tidak bisa iya, dihindari. kita kita mampu nggak untuk menghindari lingkungan? Kita tidak bisa untuk menghindari lingkungan gitu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari nih, kita sekarang mau menghindari orang-orang yang menyebalkan. Nah, kita mau hidup bahagia. Terus kita kita bisa menghindari teman-teman kita gitu ya. Saya nggak mau berinteraksi sama teman kelas saya. Saya nggak mau berinteraksi sama teman kos gitu ya. Pokoknya semuanya saya nggak mau berinteraksi. Pokoknya saya mau mengurung diri deh di dalam kamar. Nah, terus akhirnya dia ini mesen GoFood. Lah, ketemulah sama driver GoFood ini, yang Gojek ini, yang dia itu Mhm. menyebalkan banget gitu. Terus sampai pesanannya pun salah. Nah,
kita bisa menghindari lingkungan nggak bisa, tapi kita punya keterampilan bagaimana mengelola diri kita gitu, bagaimana bagaimana cara kita merespon. Jadi kalau kalau bahasa di forgiveness-nya itu kita jangan reaktif. Nah, jadi reaktif itu maksudnya kita jangan langsung mengeluarkan juga apa namanya self talk yang negatif. Jadi pokoknya jangan reaktif gitu. Oke. Berarti harus dikelola dulu ya, Kak. Secara emosinya dikelola dulu baru Iya. nanti bertindaknya yang sesuai gitu ya berarti ya. Mm-mm. Mm-mm. Itulah mengapa bahwa setiap individu itu memang perlu yang namanya regulasi diri atau regulasi emosi gitu. Karena kalau dia tuh sudah mampu untuk meregulasi dirinya dengan siapapun dia ketika berinteraksi, maka dia akan menanggapinya dengan baik. Contoh, kita mau mengadakan kegiatan di sebuah tempat. Nah, kita belum tahu kan Mas Dik, kita ini kita akan bertemu dengan kepala duku, lurah, ketua RT yang seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah di sana ketemu sama, misalnya orangnya nyebelin gitu ya, Pak RT-nya kaku, terus nanti kepala dukuhnya malah dia itu orangnya cerewet atau apa gitu ya. Nah, sehingga ketika kita bertemu dengan orang yang menyebalkan itu, ketika kita sudah niatnya adalah self talk, nah ini kaitannya sama self talk lagi. Self talknya positif kan, saya ingin melakukan kegiatan di situ, edukasi bersama warga yang manfaatnya ini. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang menyebalkan yang tadi, kita ingat dulu yang self talk, yang tujuan kita, ini adalah tujuannya untuk yang baik. Gitu. Nah, itulah mengapa kita perlu punya yang namanya keterampilan diri. Walaupun kecolongan ya, bahasanya kecolongan. Kecolongan itu misalnya kita ketemu tukang parkir gitu ya. Nah, tukang parkirnya ini malah marah-marah nih sama kita. Nah, karena kita nggak ngancingin helm, terus akhirnya helmnya jatuh, monokui. Terus Oh, tukang parkirnya marah sama kita gitu. Kalau dalam kondisi yang seperti itu dan kita marah, lihat dulu nih, wah berarti saya memang benar-benar capek dan akhirnya saya marah sama orang lain gitu. Dan kita harus benar-benar paham gitu. Dan itulah kaitannya sama evaluasi diri gitu. Oh iya, berarti tadi saya sedang marah. oke. Berarti emang kita harus punya kendali juga terhadap diri kita, punya kendali Mm-mm. terhadap emosi kita gitu ya. Dan yang Mm-mm. jelas harus menyadari itu gitu ya. Iya, Ya, kita belum harus nyalurin menyadari itu gitu. Mas. Karena kalau kita memang tidak menyadari bahwa kita tuh orangnya keras, maka terus kita tidak menyalahkan diri kita sendiri, maka kita tidak akan mengalami namanya perubahan dalam hidup. Apalagi tidak menyatakan dirinya salah gitu ya. Misalnya orang-orang yang sering melakukan evaluasi diri, berarti dia itu sudah siap untuk menyatakan dirinya salah ketika memang dia itu salah, Mas Dik. Karena kalau orang yang tidak mau evaluasi diri, dia akan lebih nyaman. Aku nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa kok, menurut. Bahkan ketika dia melakukan sebuah kesalahan yang besar pun dia aman, bahkan dia akan menyalahkan orang lain gitu. Pokoknya yang salah orang, bukan saya gitu. Ah, itu tuh. Ada dong kayak orang kayak gitu ya banyak yang kayak. Maksudnya secara Iya, kepribadian banyak. dia keras dan merasa rule the world gitu. Merasa dia yang punya hukum gitu terhadap dunia gitu. Nah, tapi Iya, kalau sarannya kakak terhadap dia orang-orang yang seperti itu gimana? nah, kalau gimana Mas Dik kalau kita menghadapi orang seperti itu? Apa pertanyaannya apa? Mungkin kalau kita menghadapi orang seperti itu atau malah diri kita sendiri yang seperti itu gitu. Hmm, kalau misalnya kita termasuk orang yang keras, ya kita tempatkan kekerasan. Kita tetap kita tempatkan sifat keras itu pada hal yang sangat wajar gitu loh. Contohnya kita keras sama diri sendiri bahwa saya itu harus on time gitu ya. Terus atau saya itu harus hidup disiplin gitu. Terus nanti sifat itu tidak bisa kita terapkan kepada orang lain karena kita tidak mampu untuk mengendalikan orang lain gitu. Kita tidak mampu untuk mengatur orang lain. Kita punya tahu mana yang kita bisa lakukan, mana yang nggak bisa gitu ya berarti ya. Ya. Ada yang bisa kita Nah, saya kendalikan, punya ada yang nggak. kasus nih Mas Dik. Ini baru-baru akhir ini. Saya kan pulang ke Jogja, em, pesawatnya sampai Surabaya. Lantas dari Surabaya saya ke sini naik travel. Dan itu pun mendadak gitu ya. Sebelumnya sudah pesan untuk yang kereta api, tapi karena nunggu lama
nunggu lama. Maksudnya saya nyampe nyampe Surabayanya ini jam 12 siang. Terus kereta apinya itu jam 6, akhirnya kereta apinya dibatalkan, di cancel. Tiketnya udah dapet sih, tapi karena lama gitu. Akhirnya saya satu travel sama ibu-ibu, kita di situ berenam, ya berenam. Oh, berenam. Di tengah jalan ibunya ini udah baik nih sama kita. Mas, nanti Mbak, nanti kalau butuh pertolongan saya ya, hubungi saya ya gitu ya. Hubungi saya karena saya itu aktif di sosial bla bla bla, ngono kuwi lah pokoknya. Nah, Oke. terus ketika di jalan si drivernya ini menawarkan, gimana Mas, Mbak, kalau misalnya mau cepat kita lewat jalan tol, tapi mohon maaf, di jalan tolnya ini yang bayar adalah penumpang, karena untuk yang travelnya ini biasanya lo jalan umum. Gimana? Oh, Karena saya kan pengennya cepet. Hanya saya sama adik sepupu saya, kalau saya sepakat Pak, ngono gue. Terus, oh ya yaudah Pak, saya sepakat. Akhirnya semuanya sepakat. Nah, ketika di rest area, si ibu-ibu ini malah malah gini, sepertinya kita tertipu, ngono gue. Lah oke. tertipu gimana Bu gitu. Iya, karena kita harus bayar uang tol bla bla bla, ngono kuwi. Akhirnya ketika dia di jalan, dia tuh benar-benar marah kepada drivernya dan menyatakan Oh, bahwa saya itu kakak saya jaksa, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi polisi, semua orang-orang besar yang berkaitan dengan hukum itu disebutkan. Pokoknya bapaknya itu benar-benar dimarahin dari Solo sampai Jogja, bayangin, dari Solo sampai Jogja. Akhirnya bapaknya cuma bilang, iya bu, kula ngapunten dan lain sebagainya gitu. Nah terus saya tidak mau diperlakukan seperti ini pak, karena keluarga saya ini adalah keluarga disiplin, keluarga orang yang terhormat di Jogja, menurut. Semuanya itu jaksa, pokoknya itu sering disebutkan. Nah ini merupakan contoh orang yang dia itu tidak bisa beradaptasi dengan orang lain gitu. Apakah iya ketika misalnya di rumahmu itu kamu sudah diajarkan untuk disiplin, untuk jujur. Lantas ketika ada orang yang bohong sama kamu marah-marahin orang itu? Ya enggak lah gitu. Apalagi supirnya yang tadi itu adalah bukan orang yang bohong. Kan beliau itu sudah memberikan waduh, oke. pilihan. Nah, pilihan. Kalau mau lewat jalan tol nanti harus bayar gitu. Jadi semuanya itu diungkapkan dan kami diajak untuk bagaimana caranya untuk memprotes ini. Itu artinya nyambung nih sama pertanyaannya Kak Ira sama Kak Paramarta tadi. Itu artinya si ibu ini sudah memberikan eh, negatif self talk untuk kami yang ada di travel itu. Nah, tapi karena posisi saya sama adik sepupu saya di belakang, saya sudah menyampaikan, kita nggak boleh dengerin tuh apa yang disampaikan sama ibunya, karena kita sudah memilih bahwa kita akan bayar tol. Nah, tapi untuk 3 penumpang yang lainnya itu sudah terkena gitu. Udah ibaratnya udah terkena ajakan Udah. untuk marahin si Pak driver ini gitu. Oh, Nah, itulah mengapa gitu. yang namanya kita harus punya eh, apa namanya? Tadi saya bilang apa ya Mas Big? Regulasi diri gitu ya. Udah sendiri ya. Jadi Hmm. kita sudah harus punya namanya regulasi diri. Kita mau ikut marah-marah sama orang lain, tapi kalau misalnya kita sudah punya set-top yang baik dari kita sendiri, maka kita akan mudah untuk meredam semuanya itu, memaklumi semuanya itu gitu. Walaupun saya juga apa namanya agak risih sih sama ibunya. Ini ibu-ibunya kenapa? Sampai adik suku saya yang di sebelah duduk di sebelah saya tuh sampai nanya, Kak, itu ibunya kenapa sih gitu? Ah, nggak apa-apa, dia itu bermasalah kok. Iya, memang betul karena Oke. beliau ini memang tidak bisa untuk menempatkan diri gitu. Jadi ketika ada orang yang membu- eh, ber- Hmm, oke. Agak sedikit gangguan ya. Oke, nah terus pas berarti nyampe memang Jogja harus mau punya. nyampe ke rumahnya, Pak mampir di ATM, akhirnya mampir di ATM, terus bapaknya itu dikasih uang 200.000. Dulu. Itu untuk apa dasar 200.000 itu untuk apa itu? Agak-agak terganggu. Oke. Udah bisa, udah Ya, nyambung lagi. kita memang harus punya yang namanya kendali diri agar kita tidak ikut-ikutan sama orang lain gitu, terutama hal Hmm, yang sifatnya negatif yaitu nanti akan merugikan kita gitu. iya. Ya, emang kita harus ya tadi ya harus punya harus bisa meregulasi diri kita gitu yang biar nggak jadi ya lingkungannya kayak gitu kan ya. Atau tadi yang Sudah, nggak bisa sudah, di apa? Udah bisa nyambung ya. sudah, Lingkungannya yang sudah, tidak sudah bisa nyambung. dihindari tadi bisa diselesaikan gitu kan ya.
Emang, ya emang jadi ada jeda gitu antara waktunya gitu. Jadi beda waktu nih ngobrolnya. Ya nih, wah dapat apresiasi nih dari Mbak Gubernur senior dari Mbak Anggi, Wah sukses iya nih. terus dan Taraga Diri. Terima kasih Mbak Anggi. Makasih Mbak Anggi. Sukses terus juga. Terima kasih Mas Iya. Handi. Mas Handi. Semangat Mas Irwan tuh. Ada Mas Furkon juga tuh yang nanti Mas Furkon mau ngisi kapan ya di Taraga ya? Minggu depan nggak? Yang Tentang minggu depan. tentang apa ya tadi kemarin tuh ya? Oh tentang ini asertif, komunikasi asertif, Oh, benar. Mas Firman. Oh, Minggu betul. depan, jangan sampai lewatkan. Nanti Oke, saya jadi pesertanya juga dong. wah boleh banget. Diajak tuh, apanya mahasiswanya mungkin diajak gitu buat ikut. Oh iya ya, nanti saya share. Oke, terus ini ada pertanyaan kemarin nih. Jadi ada nggak sih mungkin hal-hal mungkin kan tadi sebenarnya udah dijabarkan ya dari pengalamannya Kak Irwan juga tadi kan ada beberapa dari SMP juga kan tadi ketika dari SD SMP seperti itu. Sebenarnya kan ada tadi ya terkait pertanyaan ini. Jadi apa sih penghambat dari melakukan self talk positif itu gitu? Mungkin yang biar Oh lebih iya. dirangkum gitu. Oke. Yang penghambat. Penghambat penghambat kita melakukan self talk yang positif karena kita sudah membiarkan self talk yang negatif ini mengembara di pikirannya sudah mengembara. Kemudian yang negatif itu dibiarkan begitu saja tanpa dihentikan atau kayak kalau semalam saya mengajarkan untuk yang stop tanpa di stop. Nah ibaratnya kendaraan kalau kita digas terus tanpa kita berhentikan dia nggak bakalan berhenti gitu. Nah, gitu pun sama untuk yang self talk yang positif. Nah, kalau misalnya self talk yang negatif terus tanpa kita stop, tanpa kita hentikan, maka dia akan terus-terus. Maka dia akan bertambah tuh Mas Dika. Karena Hmm. um, untuk yang negatif, self talk yang negatif itu sangat mudah sekali untuk didapatkan atau sangat mudah sekali untuk disampaikan kepada diri kita sendiri gitu. Nah, kenapa kenapa demikian? Karena memang kayaknya pengaruh budaya juga ada ya kayaknya ya. Jadi karena kan sejauh ini kita memang kita nge-WA dosen nih gitu ya. Terus Nah, aduh iya. dosennya online tapi kok nggak dibales ngono kuwi. Terus kayaknya kayaknya beliau tuh marah ya karena kemarin saya itu telat bimbingan gitu. Tapi kayaknya beliau nggak mau bimbingan lagi ya. Tapi kayaknya itu banyak. Nah, terus nanti kalau misalnya yang self talk-nya itu positif, beliau oh mungkin beliau sibuk. Nah, tapi itu kalau misalnya dia sudah terbiasa yang negatif, itu yang negatif masuk lagi tuh gitu. Tapi kayaknya enggak deh. Jam segini loh gitu. Tapi kayaknya gitu. Jadi kalau misalnya setup yang negatif itu sering apa namanya sering ada pada diri kita, sering kita lalui gitu ya, maka stop lah gitu, berhenti gitu. Dan ini sepertinya ini sangat efektif sekali Mas Dika. Bahkan dulu ketika saya cemas atau pikirannya negatif, ketika di atas motor pun stop, saya sedang berkendara gitu. Jadi itu memang memang sangat mudah dilakukan tanpa biaya gitu ya, tanpa biaya, tanpa beban. Kita hanya apa namanya? Kita hanya memerlukan untuk kekonsistenan saja gitu. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita pikirannya negatif atau setupnya itu negatif, maka ikuti apa yang kita pikirkan gitu. Nah, karena perasaan itu muncul setelah adanya pikiran. Jadi bukan perasaan dulu baru pikiran. Nggak ada nih orang Berarti yang kita gelisah. Saya tiba-tiba gelisah. Ternyata saya gelisahnya karena mikirin tesis. Nggak mungkin. waduh. Yang ada, saya mikirin tesis yang nggak selesai, sehingga saya tuh gelisah. Gitu. Berarti juga sebenarnya kebiasaan juga ya berarti ya, habit gitu yang terus menerus. Tadi budaya juga ya, yang dipengaruhi budaya juga bisa. Iya, Tapi itu kita juga juga mm, dan harus kita sadari buat stop itu gitu kan ya. Mm. Berarti ini ya Kak ya. Oh, loading. Kayak agak-agak terganggu lagi nih sinyalnya ya. nah, Oke, muncul berarti lagi Mas Dika.
Udah mulai siang nih berarti ketika Iya, sinyal tidak pisah nih. memulai. Mulai sulit dipahami berarti. Oke. Ini ada pertanyaan salam diri dan proyek bulan ada apa aja Kak? Oh, kalau proyeknya ada salam diri kan secara rutin ya hari Sabtu malam, jangan sampai terlewat. Isi malam minggumu dengan diskusi yang berfaedah. Oke. Itu kalau salam diri ya, Sabtu malam diskusi ringan. Kalau proyeknya sih ada komporin yang konseling melalui daring gitu. Ke Oh iya. konseling kelompok melalui daring gitu. Nanti ada Kak Irwan juga sebagai konselor ya, Kak Irwan. Iya, saya disuruh jadi konselor juga nih besok Mm-mm. di konseling itu. Dan ternyata itu peminatnya banyak loh Mas Dika. Oh iya, kemarin Iya, hampir seratusan ya kayak. eh, iya, dan itu minatnya banyak karena ini merupakan konseling kelompok daring. Kayaknya yang pertama gitu ya. Sebelumnya saya belum pernah dapatkan. Nah, walaupun sering konseling kelompok, Mas Dika juga sering memandu konseling kelompok dan itu kita tetap muka gitu kan. Nah, ini merupakan hal yang spesial ya. Jadi apa namanya? Ini dampak positifnya gitu ya, dampak positifnya dari pandemi. Nah, karena Mas Dika pernah Iya, nggak dulu mendengar atau ikut yang namanya konseling kelompok online gitu? Belum kan? belum belum pernah. Belum gitu. Katakan kita harus harus tatap muka gitu kan. Kita harus melakukannya itu, kita harus melakukannya itu secara berkelompok Ketemu langsung. Nah, langsung. ini merupakan terobosan baru dan ide-ide baru ketika di masa pandemi ini gitu. Ketika jadi ada ide online gitu ya, bisa dari jarak jauh gitu. Oke, menghubungkan lagi. Ya, kalau konseling online bahkan ya pesertanya bisa dari berbagai daerah ya, dari Sabang sampai Merauke bisa ikut semua ya dengan eh, kegiatan yang online ini. Ini agak terganggu sinyalnya ternyata, Kak Irwan. Agak ada prosesnya. Tapi masih masih terhubung, cuma mungkin agak terganggu seperti itu. Oke, jadi kita mungkin nanti bakal kembali lagi bahas self talk ini sendiri. Jadi kalau untuk teman-teman nanti yang ingin bertanya juga bisa lagi. Nih, ini ada pertanyaan lagi Kak. Ada pertanyaan lagi. Mm-mm. Kak, kalau keluarga lebih sering negatif self talk daripada positif, gimana nih? Apa yang harus dilakukan nih? Kalau kalau lingkupnya keluarga kan nggak mungkin lah kita kabur dari keluarga gitu kan ya. Apalagi di keadaan pandemi ini di rumah gitu kan. Nah, Takut dari keluarga. iya. Iya nggak mungkin ya, apalagi mahasiswa mau kabur dari keluarga itu mikir-mikir ya Mas Dik ya, dia nggak dapat Iya. sangu gitu kan. Bukan hanya kalau SPP-nya tetap dibayar sama orang tua gitu, tapi bonusnya dikit gitu kan. Jadi tetap Masih aja sponsor tunggal gitu. bareng orang tua. Iya, iya. Salah satu hal. Nah, ini apa namanya? Kalau dari orang tua ya, dari keluarga. Jadi bukan cuma tadi pertanyaannya keluarga atau orang tua? Mm-mm. Dari Dari keluarga. keluarga kan. Nah, Keluarga, jadi kalau dari keluarga keluarga. itu kan unsur keluarga itu kan banyak, bukan hanya bapak, ibu, bukan hanya Mm-mm. itu. Tapi kalau kita melihat unsur keluarga yang kecil, itu adalah ada bapak, ibu, adik, kakak, pokoknya orang yang masih dalam satu keluarga sama kita, satu anggota keluarga dalam kita gitu ya. Kalau kita melihat keluarga ini yang sifatnya lingkupnya besar, maka itu sudah termasuk kakek, nenek, bibi, paman dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kita yang pertama dulu nih, untuk yang lingkup keluarga, unsur keluarga yang terkecil, yaitu dari eh, orang tua. Nah, orang tua, adik, kakak, gitu ya. Jadi sekarang dari orang tua dulu nih. Jadi kalau dari orang tua, biasanya orang tua ini, maka bersyukurlah ketika ada orang tua yang dia itu cemas gitu ya, tapi jangan berlebihan. Nah, segi Iya. positifnya apa dulu nih gitu. Itu artinya orang tua itu sudah peduli nih sama anaknya Mm-mm. gitu. Jadi itu Perhatian bukti ya. peduli, peduli orang tua yaitu cemas gitu ya. Karena tidak ada orang tua yang dia itu nggak cemas sama anaknya gitu. Tapi kalau memang sudah itu berlebihan, nanti anaknya harus turun tangan nih gitu ya untuk orang tuanya. Nah terus apa yang harus dilakukan?
Maka yang harus dilakukan adalah kita berusaha untuk mendengarkan orang tua ini, dia kenapa, beliau itu kenapa gitu ya. Atau saya langsung contoh real ke saya aja ya Mas Dika. Nah, ya, Ya, karena tadi kan ya di awal boleh. juga Mas Dika sudah bilang pengen pengen kisah real Hmm, pengaplikasian self positif dari saya gitu betul. ya. Jadi orang tua saya itu termasuk orang tua yang cemas Mas Dika. Nah, Hmm, itulah tadi saya mengatakan bahwa dari SD, SMP, dan SMA itu saya harus ketika sekolah saya harus benar-benar semuanya harus komplit gitu. Kalau kurang satu maka saya cemas. Karena itu bawaan dari orang tua saya. Dan sampai sekarang pun saya sekarang S2 dan insya Allah bentar lagi lulus gitu ya dan usia sudah 26 tahun gitu. amin, amin. Nyebut Doain ya usia teman-teman. gitu. Dan itu masih dicemaskan sama orang tua gitu. Bahkan ketika suara saya eh, tidak seperti biasanya kayak bangun tidur, ditanya kamu baru bangun tidur? Enggak, kok udah dari tadi gitu. Kamu sakit? Enggak. Terus nanti kalau bapak sudah nelpon nih, terus 3 hari berturut-turut suara saya masih sama, nanti mama saya bakalan telepon dan itu nanyanya sama, kamu sakit? Enggak. Enggak usah bohong, jadi itu kan sudah cemas tuh. Jadi caranya adalah saya berusaha untuk menenangkan. Saya ini sudah besar, masa sih ketika saya itu sakit, terus saya berdiam diri ya nggak mungkin gitu. Orang yang sakit saja, saya itu nganterin ke dokter loh, biar dia itu sembuh. Hmm, Apalagi saya gitu. Apalagi saya juga udah itu gitu. Oh iya gitu. Nah terus dulu, itu hal yang kecil kan, hal yang kecil. Nah, terus dulu ketika mau operasi. Nah, ini kisah kita ya Mas Dik ya, mau operasi. ya. Jadi ketika dulu mau operasi, jadi orang tua mana sih yang nggak cemas ketika ditelepon sama anaknya dan itu mendadak harus operasi gitu ya. Nah, terus cemasnya itu karena ketika saya harus operasi di sini dan beliau di sana nggak bisa ke sini, tapi banyak hal yang dipertimbangkan gitu. Nah, akhirnya saya ngabarin bahwa saya mau operasi. Akhirnya keluarga yang lain datang ke rumah. Itu orang tua saya sudah nangis-nangis, ngirain anaknya udah kenapa-kenapa, padahal anaknya masih bisa jalan-jalan, walaupun sudah disarankan Hmm, oleh dokter adalah untuk operasi. Gitu. Maka saya mendengar orang tua saya nangis, bapak saya menangis, mama saya juga menangis. Yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk saya tenang dulu nih. Karena ketika saya berusaha untuk menenangkan orang lain, tapi saya tidak tenang, nggak nyambung dia Mas Dik. Frekuensinya tetap nyampe bahwa saya nggak tenang gitu ya. Akhirnya saya tenang dulu. Setelah saya berusaha untuk tenang, baru saya menyampaikan bahwa ini saya itu nggak apa-apa. Nah, buktinya saya masih bisa untuk naik pesawat sendiri. Terus nanti ketika di Mataram pun saya bisa untuk mencari rumah sakit tempat operasi sendiri gitu ya. Nah, terus ketika saya tenang dan mampu menyampaikan kepada orang tua dengan cara yang tenang, maka beliau pun di rumah tenang. Jadi saya menyampaikan itu eh, sore. Terus malamnya beliau itu nggak bisa tidur tuh Mas Dik. Karena hmm. mikirin anaknya gitu. Nah itu terjadi dalam lingkup keluarga. Jadi tugas kita sebagai anak ini adalah bagaimana cara untuk menenangkan orang tua. Tapi kita harus tenang dulu. Kita jangan terbawa dari cemasnya Emosi. beliau gitu. Orang tua cemas. Terus kita nggak suka nih dicemasin gitu ya. Enggak kok nggak apa-apa. Bapak ini loh, ibu ini loh. Kenapa sih kok gitu gitu. Artinya orang tuanya nggak bakalan tenang. Kalau kita sudah menanggapinya tenang, saya itu nggak apa-apa, terus kita menyampaikannya dengan tenang juga, maka orang tua di rumah akan lebih mudah untuk menerima juga gitu. Jadi self talk yang negatif itu akan terbantahkan dari orang tua. Nah, terus lantas bagaimana kepada adik atau kakak itu juga kita tetap sama. So, kita harus melakukan menenangkan mereka juga karena dengan demikian mereka juga akan terbiasa untuk lebih tenang juga gitu. Nah, contoh ketika misalnya saya itu di rumah jam kalau keluar malam itu jam 10, jam 11 tuh harus ada di rumah. Karena kalau misalnya saya di luar dan masih membawa kendaraan, sampai sekarang ya Mas Dik ya, Hmm, berkendara maka orang tua saya cemas. Nah, dan itu caranya adalah saya berusaha untuk menenangkan bahwa nanti saya pulangnya jam segini, saya punya teman berkendara. Sehingga bapak sama mama di rumah itu nggak perlu cemas lagi. Gitu. Terus sama orang lain pun begitu. Jadi kita jangan sampai seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak harus reaktif. Tapi kita mampu untuk menerimanya dengan tenang, sehingga ketika kita menyampaikannya secara yang tenang, maka orang tersebut juga akan menerimanya dengan tenang gitu. Karena segala sesuatu yang disampaikan dari hati akan diterima juga oleh hati. Gitu. oke. Oh iya, sebelumnya ini mengingatkan waktunya tinggal 2 menit lagi sebenarnya ternyata kita.
ini. Oh, Tadi kita udah iya mulai ya, sebelum nggak asik. jam 10 gitu. Iya. Tadi ternyata itu ya, kita memang harus, ya tadi ya, orang tua ya bentuk kasih sayangnya seperti itu ya, bentuknya jadi cemas seperti itu. Terus juga, Mm-mm. ya itu bentuk perhatiannya ya malahan ya, Kak. Mm, Ya, kita kita harus menanggapinya itu adalah bentuk perhatian gitu. mm. Contohnya ibu-ibu ada nggak yang nggak cerewet? Semua ibu-ibu tuh Wah, cerewet gitu ya. Jadi mm, ketika semua ibu-ibu tuh cerewet, Mas Dik. Ibunya Mas mm. Dika, ibunya saya, ibunya teman-teman Oh, yang hadir di pasti. sini, dan ibunya orang lain gitu ya. Ibu mertua gitu ya. Iya, iya. Jadi itu memang cerewet ya. Coba coba deh bayangin. Kalau beliau itu nggak cerewet, pasti kalau beliau itu nggak cerewet ketika kita di masa kecil. Pastinya ketika dewasa, ketika kita remaja, ketika kita dewasa, bahkan berumah tangga, kita nggak akan menjadi anak yang teratur. Kita bahkan nanti pakaiannya malah yang kotor-kotor. Kita nggak tahu nih mananya gosok gigi yang bersih. Kita nggak bakalan tahu bagaimana memotong kuku yang rapi gitu. Nah, Kalau iya. kalau emak kita ini nggak cerewet, lihatlah. Kalau emaknya ini acuh gitu ya sama anaknya, maka kita bakalan tahu nih kapan kita mau potong rambut. Nah, sehingga ketika ibu kita itu cerewet, itu merupakan hal yang patut disyukuri gitu. Iya, Karena iya. kalau nggak cerewet, sepertinya kita bakalan ogah-ogahan kan gitu ya. Iya, Kita iya. bakal bahkan sering namanya telat untuk pergi sekolah gitu. Ini saya aja diteror terus nih, Dan karena belum potong rambut. iya, nah gitu. Nah, karena memang cerewetnya Terornya dari ibu intel-intel kita ini. itu Mm. minta dari adiknya gitu ya, karena Iya, memang ada cerewetnya dikit. ibu kita itu nggak bakalan selesai gitu ya, nggak bakalan wah saya itu udah mahasiswa ngapain mau diatur lagi, itu bukan mengatur tapi memang beliau itu punya tanggung jawab terhadap anaknya gitu. Mm. Terus nanti kalau sudah menikah itu masih ada tuh, nanti kalau sudah tua Ah, iya. bahkan ketika seorang anak yang saya sudah punya cucu nih, terus ibu saat insya Allah orang tua saya masih masih hidup gitu ya, beliau sudah punya buyut, saya ini tetaplah anaknya walaupun saya sudah punya cucu menunggui, ataupun saya sudah punya anak menunggui. Karena waktunya tersisa, nanti mungkin bisa ngobrol secara langsung dengan Kak Irwan, mungkin bisa dihubungi melalui Instagramnya. Tinggal ada detiknya Boleh ini. boleh. Oke.